Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 metodologi penelitian akan membahas dua bab besar dari buku Uma Sekaran, yaitu bab 11 dengan bab 12. Bab 11 yaitu tentang pengukuran variabel, definisi operasional, dan bab 12 yaitu tentang pengukuran penskalaan, reliabilitas, dan validitas. Kelompok 4 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Ahmad Jufri, dan yang kedua adalah Muhammad Fadlan Siddiq, dan yang ketiga Kaharudin. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Ahmad Jufri, lalu yang kedua akan disampaikan oleh Kaharudin, dan yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Fadlan Siddiq. Langsung saja kita dengarkan presentasi yang pertama oleh Ahmad Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jufri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik penting dalam metode penelitian bisnis, yaitu di bab 11 pengukuran variabel, di mana kita akan menjelaskan tentang definisi operasional. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana variabel itu diukur. Nah, aspek penting dalam penelitian adalah mengukur variabel. Biasanya pengukuran ini dilakukan pada penelitian eksperimen dan lapangan, di mana instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Nah, informasi dari hasil kuesioner tadi akan diukur, kemudian dilakukan hipotesis untuk menemukan jawaban dari penelitian itu. Nah, untuk menguji sebuah hipotesis bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y, maka caranya adalah mengukur X dan Y terlebih dahulu. Nah, pengukuran itu sendiri adalah pemberian nilai, angka, atau simbol lain terhadap sebuah ciri-ciri dari suatu objek sesuai dengan peraturan atau kaidahnya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah skala dan tekniknya gitu. Nah, kemudian yang dimaksud objek di sini adalah bermacam-macam, mulai dari orang, unit, kemudian strategi, negara, sepeda, hewan, dan lainnya. Nah, sedangkan untuk ciri-ciri yang dimaksud seperti motivasi, kepuasan, kualitas, rasa, dan lainnya. Nah, untuk melakukan pengukuran, kita membutuhkan objek, ciri dari objek tersebut, dan juga seorang penilai. Nah, penilai itu sendiri adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menilai ciri dari suatu objek. Kebanyakan antara penilai dan objek adalah orang yang sama. Misalnya mau mengukur kesenangan berbelanja dari seorang wanita. Nah, wanita di sini berstatus sebagai objek sekaligus penilai dari kesenangan belanjanya sendiri gitu. Nah, ciri atau atribut dari objek dapat diukur secara fisik menggunakan beberapa instrumen, misal panjang dan lebar gitu. Sedangkan untuk atribut yang lebih abstrak dan subjektif, pengukurannya akan lebih sulit diukur gitu. Contohnya motivasi, kesenangan, minat, kesadaran, dan lainnya. Nah, sederhananya begini. Ada beberapa variabel yang mudah diukur dengan menggunakan alat yang tepat, semisal pada objek manusia seperti tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, dan lainnya yang dapat diukur dengan alat. Namun ketika variabelnya berupa perasaan, sikap, dan persepsi seseorang yang subjektif, maka pengukuran ini akan menjadi sulit. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang definisi operasional, inti dari bab ini gitu. Nah, karena kurangnya alat untuk mengukur variabel yang masih bersifat abstrak dan subjektif, kita dapat mengukur variabel tersebut adalah dengan menguraikannya menjadi sikap dan perilaku yang dapat diamati. Misal untuk mengukur rasa haus, kita dapat menghitung berapa botol air yang dihabiskan gitu. Karena rasa haus adalah hal yang masih abstrak, maka untuk mengukurnya adalah dengan memperhatikan reaksi seperti berapa ukuran air yang dihabiskan. Nah, cara seperti ini disebut mengoperasionalkan konsep gitu. Aspek yang diperhatikan dalam operasionalisasi adalah aspek perilaku dan sifat yang ditunjukkan oleh konsep tersebut. Nah, kemudian langkah-langkah dalam operasionalisasi konsep adalah sebagai berikut. Pertama,
menyatakan definisi ide yang mau kita ukur. Kemudian yang kedua, memikirkan instrumen apa yang tepat untuk mengukurnya. Yang ketiga, format respon atau skala yang digunakan diperlukan. Kemudian yang terakhir, menilai validitas dan reliabilitas dari skala tersebut. Kemudian di sini kita akan belajar dimensi dan elemen. Nah, terkadang suatu ide atau konsep memiliki lebih dari satu dimensi. Nah, untuk membuat skala pengukuran yang valid, maka kita harus membuat instrumen atau pertanyaan atau poin-poin atau elemen yang dapat mengakomodir semua dimensi itu. Nah, kemudian bagaimana mengoperasionalkan konsep yang multidimensional atau mempunyai banyak dimensi. Di sini satu contoh adalah motivasi pencapaian. Nah, misal yang mau kita uji hubungan antara gender dan motivasi pencapaian. Nah, untuk mengukur gender kita tidak akan kesulitan karena pilihannya cuma 2 dan bisa dilihat secara fisik. Namun kita akan mengalami kesulitan ketika akan mengukur motivasi pencapaian, karena konsep dari motivasi pencapaian masih abstrak dan setiap orang beda-beda atau subjektif. Nah, dalam mengukurnya kita harus menemukan dimensi, aspek dan perilaku dari konsep itu terlebih dahulu untuk menemukan apa sisi penting yang perlu kita dapatkan. Kemudian setelah itu, gunakan tinjauan literatur untuk menemukan apakah ada ukuran yang sudah diterapkan oleh seseorang sebelumnya gitu. Nah, literatur ini bisa berupa jurnal, buku, panduan skala dan artikel empiris. Nah, menggunakan skala pengukuran yang sudah ada memberikan beberapa keuntungan. Pertama, menghemat banyak waktu dan tenaga. Kemudian yang kedua, memverifikasi temuan orang lain dengan menggunakannya. Nah, intinya gini, kita ingin mengukur sesuatu hendaknya mencari informasi terlebih dahulu dari jurnal-jurnal ilmiah sebelumnya apakah sesuatu tersebut sudah ada yang mengukur sebelumnya. Jika ada, gunakan ukuran tersebut, namun jika tidak ada, maka kita harus menguraikan konsep tersebut menjadi perilaku yang dapat diamati. Nah, dimensi dan elemen motivasi pencapaian. Setelah kita menguraikan konsep motivasi pencapaian, kita sudah menemukan 5 dimensi, semisal selalu memacu diri sendiri untuk bekerja keras, sulit untuk merasa rileks, lebih memilih untuk bekerja sendiri ketimbang dengan tim atau kelompok, kemudian suka dengan pekerjaan yang menantang dan meminta pendapat orang lain terkait pekerjaannya atau hasil dari pekerjaannya gitu. Namun kelima hal tersebut masih berupa dimensi yang abstraksinya sedikit berkurang. Kita perlu menguraikan kembali menjadi elemen perilaku yang dapat diukur. Contoh misal dari dimensi memacu diri sendiri untuk bekerja keras. Nah, dapat diuraikan menjadi elemen perilaku semisal bekerja sepanjang waktu, kemudian enggan tidak masuk kerja. Kemudian yang ketiga adalah gigih. Contoh misalnya dalam elemen bekerja sepanjang waktu, kita dapat mengukur berapa jam waktu yang dihabiskan untuk bekerja selama jam kerja, di luar jam kerja, di tempat kerja, dan di rumah. Nah, satuan jam inilah yang dapat kita kuantitatifkan atau ukur. Contoh lagi, misal elemen enggan tidak masuk kerja. Kita dapat mengukurnya dari berapa jumlah dia absen dalam beberapa bulan dan alasannya apa gitu. Kemudian yang terakhir, apa yang tidak termasuk operasionalisasi. Nah, yang perlu diingat bahwa operasionalisasi tidak menjelaskan korelasi konsep. Misalnya prestasi atau kinerja bukanlah dimensi dari motivasi pencapaian. Jadi mengoperasionalkan satu konsep itu bukanlah menggambarkan alasan, latar belakang, konsekuensi atau mengorelasikan konsep, akan tetapi menjelaskan karakteristik yang dapat diamati sehingga dapat mengukurnya. Nah, dengan mengoperasionalkan konsep dengan benar, kita akan mendapatkan ukuran yang valid dan akan mendapatkan data yang baik gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas dimensi internasional dari definisi operasional itu sendiri. Nah, dalam penelitian lintas budaya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa satu kata yang sama dapat memiliki makna yang berbeda. Nah, sebagaimana dalam operasionalisasi konsep, sebuah variabel dapat memiliki makna dan konotasi berbeda dalam kebudayaan yang berbeda.
Nah, hal terpenting yang perlu diperhatikan peneliti lintas budaya dalam mengoperasionalkan konsep adalah memahami istilah-istilah tertentu dengan menggunakan bantuan sarjana lokal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 12 yaitu pengukuran, penskalaan, reliabilitas dan validitas. Pengukuran yaitu berarti mengumpulkan data dalam bentuk angka. Untuk dapat memberikan angka ke atribut objek kita membutuhkan skala. Selanjutnya, skala. Skala adalah alat atau mekanisme di mana individu dibedakan tentang bagaimana mereka berbeda satu sama lain pada variabel yang menarik untuk penelitian. Jenis-jenis skala ada 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Selanjutnya skala peringkat. Skala peringkat yaitu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu skala dikotomi, yang kedua itu skala kategori, yang ketiga skala diferensial semantik, yang keempat numerik, yang kelima peringkat terperinci, yang keenam Likert, yang ketujuh konsensus, kedelapan jumlah konstan, yang ke-9 stapel, dan yang ke-10 itu adalah peringkat grafik. Skala dikotomi yaitu skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban ya atau tidak, sementara skala diferensiasi semantik yaitu beberapa atribut bipolar diidentifikasi pada skala ekstrem dan responden diminta untuk menunjukkan sikap mereka pada apa yang disebut ruang semantik terhadap individu, objek atau peristiwa tertentu pada setiap atribut. Selanjutnya skala numerik. Skala numerik yaitu mirip dengan skala diferensi semantik dengan perbedaan bahwa angka-angka pada skala 5 poin atau 7 poin disediakan dengan kata sifat berpolar di kedua ujungnya seperti yang diilustrasikan di bawah. Skala penilaian yang diperinci skala 5 poin atau 7 poin dengan jangkar sesuai kebutuhan disediakan untuk setiap item dan responden menyatakan nomor yang sesuai di sisi setiap item atau lingkari nomor yang relevan pada setiap item sesuai apa yang kemudian ditunjukkan oleh peneliti. Selanjutnya skala ranking. Skala ranking itu terdiri dari 3 jenis. Pertama itu adalah perbandingan berpasangan, yang kedua pilihan yang diharuskan, dan yang ketiga itu adalah skala komparatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Sidik. Melanjutkan presentasi sebelumnya, di sini kita akan membahas terkait dengan dimensi internasional. Dalam penelitian lintas budaya, penskalaan juga penting untuk diperhatikan. Bukan hanya kata atau istilah tertentu, skala juga bisa jadi berbeda di antara satu negara dengan negara lain. Selain kepekaan terhadap definisi operasional konsep dalam budaya lain, masalah penskalaan juga perlu ditangani dalam penelitian lintas budaya. Budaya yang berbeda bereaksi berbeda terhadap masalah penskalaan. Misalnya, skala 5 poin atau 7 poin mungkin tidak membentuk pembedaan di Amerika Serikat, tetapi bisa dalam tanggapan subjek di negara yang berbeda. Berry tahun 1969 menemukan bahwa di beberapa negara skala 7 poin lebih sensitif daripada skala 4 poin dalam memunculkan tanggapan yang tidak bias. Berikutnya kita bicara soal ketepatan pengukuran. Dibagi menjadi 3, yaitu analisis soal, validitas, dan reliabilitas. Pertama yaitu analisis soal atau analisis item.
Analisis item dilakukan untuk melihat apakah item-item pada instrumen tersebut ada atau tidak ada. Setiap item diperiksa kemampuannya untuk membedakan antara subjek yang skor totalnya tinggi dan subjek yang skor totalnya rendah. Dalam analisis item, nilai tengah antara kelompok skor tinggi dan kelompok skor rendah diuji untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan melalui nilai T. Berikutnya yaitu validitas. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama isi atau konten. Validitas konten atau isi memastikan bahwa ukuran tersebut mencakup serangkaian item yang memadai dan representatif yang menyentuh konsep tersebut. Semakin banyak item skala mewakili domain atau semesta konsep yang diukur, semakin besar validitas kontennya. Dengan kata lain, validitas konten atau isi itu adalah fungsi dari seberapa baik dimensi dan elemen konsep telah digambarkan. Terkait validitas yang kedua yaitu adalah kriteria. Validitas terkait kriteria ditetapkan ketika ukuran tersebut membedakan individu pada kriteria yang diharapkan untuk diprediksi. Berikutnya yaitu konstruk. Validitas konstruk membuktikan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran sesuai dengan teori di sekitar tes yang dirancang. Berikutnya terkait ketepatan pengukuran, kita bicara soal reliabilitas. Kendala suatu ukuran menunjukkan sejauh mana tindakan itu tanpa bias, maksudnya bebas kesalahan atau zero mistakes, dan karenanya memastikan pengukuran yang konsisten sepanjang waktu dan di berbagai item dalam instrumen. Dengan kata lain, kendala suatu alat ukur merupakan indikasi stabilitas dan konsistensi instrumen mengukur konsep dan membantu menilai goodness suatu alat ukur. Berikutnya, dari reliabilitas tersebut ada 2 fokus pembahasan, yaitu terkait dengan stabilitas pengukuran dan konsistensi internal ukuran. Terkait stabilitas pengukuran dibagi 2, yaitu reliabilitas tes ulang dan yang kedua reliabilitas bentuk paralel. Pertama, reliabilitas tes ulang. Koefisiensi reliabilitas yang diperoleh dengan pengulangan ukuran yang sama pada kesempatan kedua disebut reliabilitas tes ulang. Artinya ketika kuesioner yang berisi beberapa item yang seharusnya mengukur suatu konsep diberikan kepada sekumpulan responden, kadang-kadang kepada responden yang sama, katakanlah beberapa minggu hingga 6 bulan kemudian, maka korelasi antar skor yang diperoleh pada keduanya. Waktu yang berbeda dari satu dan kumpulan responden yang sama disebut koefisiensi tes ulang. Semakin tinggi nilainya, semakin baik reliabilitas tes ulang. Dan konsekuensinya stabilitas pengukuran sepanjang waktu. Berikutnya, reliabilitas bentuk paralel. Ketika tanggapan pada 2 set ukuran yang sebanding yang mengetuk konstruksi yang sama sangat berkorelasi, kita mempunyai reliabilitas bentuk paralel atau paralel. Kedua formulir tersebut memiliki item yang sama dan format jawaban yang sama. Yang berubah hanya kata-kata dan urutan atau pertanyaannya. Berikutnya yaitu konsistensi internal pengukuran. Konsistensi internal langkah-langkah menunjukkan keseragaman item dalam ukuran yang menyentuh konstruksi. Dengan kata lain, item-item tersebut harus digantung bersama-sama sebagai satu set dan mampu mengukur konsep yang sama secara independen sehingga responden melampirkan arti keseluruhan yang sama untuk masing-masing item. Hal ini dapat dilihat dengan memeriksa apakah item dan subset item dalam alat ukur memiliki korelasi yang tinggi.
Maka oleh karena itu di sini kita juga akan membahas terkait konsistensi internal pengukuran, yaitu reliabilitas konsistensi antar poin dan reliabilitas tengah bagian. Reliabilitas konsistensi antar poin adalah pengujian konsistensi jawaban responden terhadap semua item dalam suatu ukuran. Jauh item merupakan ukuran independen dari konsep yang sama, mereka akan berkorelasi satu sama lain. Berikutnya reliabilitas tengah bagian, mencerminkan korelasi antara dua bagian instrumen. Estimasi akan bervariasi tergantung pada bagaimana item dalam ukuran tersebut dibagi menjadi dua bagian. Berikutnya, kita berbicara terkait skala pengukuran. Kita akan bicara pada dua fokus, yaitu reflektif dan yang kedua formatif. Reflektif, dalam skala reflektif, item diharapkan berkorelasi. Berbeda dengan item yang digunakan dalam skala formatif yang akan dibahas berikutnya, setiap item dalam skala reflektif diasumsikan mempunyai dasar yang sama, konstruksi minat yang mendasari. Oleh karena itu, peningkatan nilai konstruk akan diterjemahkan ke dalam peningkatan nilai untuk semua item yang mewakili konstruk tersebut. Yang kedua yaitu formatif. Skala formatif digunakan ketika sebuah konstruk dipandang sebagai kombinasi penjelas dari indikatornya. Skala yang berisi item yang belum tentu terkait disebut skala formatif. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah sedikit presentasi dari kelompok 4 metodologi penelitian bab 11 dan bab 12 dari buku Maskaran. Kami mohon maaf jika kami mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.